Kelanggengan rumah tangga tidak lepas dengan perjalanan yang panjang, perjuangan yang mendalam. Kadang seorang suami tersakiti oleh istrinya. Kadang pula seorang istri tersakiti oleh suaminya. Itulah perjalanan dalam membangun rumah tangga. Namun ingat, ketenangan yang sebenarnya, kebahagiaan yang sebenarnya ada di dalam akad pernikahan yang sah. Kemudian bagaimanakah agar supaya keluarga kita bisa langgeng dan tetap harmoni, bahagia hingga menuju surga? Maka di antara kiatnya seorang suami, seorang istri hendaknya bersabar ketika mendapatkan ujian dan dalam keadaan tersakiti. Seorang suami yang tersakiti oleh istrinya, bagaimana dirinya bersabar? Begitu pula seorang istri dalam perjalanannya ketika tersakiti dengan ketidaksengajaan seorang suami, pun seorang istri hendaknya bersabar. Semua merenung. Bagaimana seorang suami merenung? Bagaimana seorang istri merenung? Maka tatkala seorang suami tersakiti, seorang istri tersakiti, maka hendaknya merenung bahwasanya hal yang perlu diyakini semuanya adalah merupakan ketetapan Allah Azza wa Jalla yang telah Allah takdirkan dalam Lauhul Mahfuz. Allah Azza wa Jalla menetapkan sebuah ketetapan, di sana ada hikmah. Maka takdir Allah Azza wa Jalla, ma sya'allahu kan, wa man lam yasha' lam yakun. Apa yang telah Allah Subhanahu wa taala kehendaki pasti akan terjadi, dan apa yang tidak Allah Subhanahu wa taala kehendaki pasti tidak akan terjadi. Semuanya penuh dengan hikmah. Itulah pentingnya seorang suami mendalami tauhid, mendalami akidah yang benar, mendalami takdir yang benar di dalam kehidupan ini. Yang kedua, yang harus difahami bahwa ketika seorang suami tersakiti oleh istrinya, ketika seorang istri tersakiti oleh suaminya, sesungguhnya itu tidak lepas karena dosa-dosa dirinya. Terlebih ketika suami istri sama-sama tersakiti, maka ingatlah bahwa itu adalah disebabkan karena dosa-dosa dirinya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menimpakan pada kalian suatu musibah, melainkan musibah tersebut disebabkan karena tangan-tangan kalian, tapi Allah Azza wa Jalla memaafkan sebagian besar kesalahan-kesalahan kalian. Ini hal yang perlu kita bersama merenung. Bisa jadi istri kita tidak taat dengan kita, jauh dengan Allah karena dosa yang kita lakukan. Begitu pula seorang istri hendaknya merenung, seorang suami banyak berbuat dosa, seorang suami tidak menunaikan kewajiban-kewajiban yang itu menjadi hak istrinya karena dosa seorang istri yang tidak diketahui oleh suaminya. Maka tatkala kita bersama-sama merenung dan bersama-sama kita hilangkan bala dengan kita bertaubat kepada Allah, maka insya Allah akan hilang ujian dan bala tersebut. Maka dikatakan di dalam athar dari sahabat Ali bin Abi Thalib, "Ma nazala bala'un illa bidzanbin." Tidaklah diturunkan sebuah bala melainkan disebabkan dengan dosa, dan tidaklah diangkat bala tersebut melainkan dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita sebagai seorang suami, seorang istri juga harus memahami bahwasanya ujian yang ada dalam rumah tangga
sesungguhnya di sana ada pahala yang besar. Bukankah telah kita fahami annal ujur ala qadril masyaqqah? Sesungguhnya pahala-pahala tersebut disesuaikan dengan kadar kesulitan yang kita rasakan dalam perjalanan kehidupan kita. Pahala-pahala Allah Subhanahu wa taala akan semakin berlimpah ketika kita diuji dengan ujian-ujian yang berat, tentunya dengan kita menjalani dengan ikhlas dan kita menjalani dengan sabar, dan cara-cara untuk menyelesaikan adalah dengan cara-cara yang tidak melanggar syariat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kalau kita tersakiti, bagaimana kita membalasnya? Kita tetap membalas dengan kebaikan. Apakah faedahnya tatkala kita tersakiti membalas dengan kebaikan? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Kemudian Allah juga mengatakan, wa innallaha lama'al muhsinin. Sungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan yang terakhir yang perlu kita renungi adalah tetaplah kita maafkan orang yang menyakiti kita. Kalau kita yakin bahwasanya orang yang menyakiti kita kemudian kita maafkan, terlebih dia adalah seorang istri yang bertahun-tahun mendampingi kita, atau dia adalah suami yang bertahun-tahun mencari nafkah, memeras keringat, bekerja keras untuk kebutuhan istri dan anak-anaknya. Dengan seseorang memaafkan, bukan dia menjadi manusia yang berjiwa kecil, tapi dia menjadi manusia yang berjiwa besar. Dan dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma zadallahu 'abdan bi'affin illa 'izza." Jika seorang hamba mau memaafkan, Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan maaf pada dirinya sehingga dia terbiasa memaafkan orang-orang yang menyakitinya. Walaupun dia sakit, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah kemuliaan dalam kehidupannya. Memaafkan maka akan menambah kemuliaan dalam perjalanan kehidupan kita. Tinta-tinta emas, goresan tinta emas kemuliaan akan kita raih insyaallah taala. Demikianlah ma'asyiral muslimin wal muslimat, para suami, para istri, ayo bersama kita terus merancut, yakni ukhuwah, persatuan, satu visi, satu misi untuk terus membangun rumah tangga, meraih kebahagiaan, meraih ridho. Kita langgengkan rumah tangga kita di dunia sampai pada surga Allah Subhanahu wa taala yang keindahannya tiada tara. Wa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.